Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Sailatul Maulid. Saya Nasya Ulaya. Saya Nurullah. Saya Nurul Amira. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut pembahasannya. Mari kita simak video ini. Pangeran Diponegoro bernama Raden Mas Mustahar yang diberi gelar Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada hari Jumat 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo atau dikenal dengan nama Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro diberi gelar tersebut pada 1822 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono. Ia adalah anak laki-laki paling tua dari keturunan Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia beralasan bahwa ibunya adalah seorang selir sehingga dia merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal dengan sosok yang cerdas dan dia tidak tertarik akan masalah pemerintahan, tetapi dia lebih tertarik kepada masalah Pangeran Diponegoro menolak untuk menjadi raja. Ia beralasan bahwa ibunya adalah hanya seorang selir, bukan seorang permaisuri, sehingga dia merasa tidak layak untuk menjadi raja. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai orang yang cerdas dan juga ahli dalam bidang keagamaan. Ia tidak tertarik dalam masalah kepemerintahan, tetapi ia lebih tertarik dengan ahli dalam bidang keagamaan atau hukum Islam. Pangeran Diponegoro memilih untuk tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan rumah eyang putrinya, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo. Saya Nasya Ulaya ingin menjelaskan tentang pembahasan Perang Diponegoro. Yang pertama, pembahasan tentang latar belakangnya. Adapun penyebab umum dari kenapa perang bisa terjadi adalah karena rakyat di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro itu sangat ingin terlepas dari penjajahan Belanda. Karena apa? Mereka itu sangat tertekan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapin oleh pemerintahan Belanda. Ya seperti apa? Seperti membayar pajak yang terlalu tinggi. Terus, sebab khusus perang ini adalah karena rasa amarah dari Pangeran Diponegoro itu pada saat itu patok leluhurnya dia tuh dipindahin oleh penjajahan Belanda atau orang-orang Belanda tanpa sepengetahuannya dia, tanpa sepengetahuan Pangeran Diponegoro gitu. Terus maksudnya tuh gimana sih gitu? Pangeran Diponegoro itu tuh sangat menghargai para leluhurnya mereka gitu. Jadi kan Belanda tuh lagi membangun rel kereta api. Udah jadi lintasannya itu melintasi makam leluhurnya mereka. Jadi sebab kenapa Pangeran Diponegoro tuh marah besar tuh karena itu gitu. Terus alhasilnya juga penyebab perang sebenarnya tuh merupakan tambahan-tambahan dari masalah-masalah lain kayak gitu, kayak misalnya pajak yang tinggi, campur tangan Belanda dalam urusan istana Yogyakarta, pokoknya urusan istana. Pada Oktober 1824, Pangeran Diponegoro akhirnya memutuskan hubungan dengan keraton dan kembali ke Tegalrejo. Di sana dia membahas mengenai pemberontakan yang sengaja akan diadakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pada saat itu, pajak-pajak untuk petani dihapuskan hanya demi untuk membeli makanan dan senjata. Namun, perang akhirnya terjadi pada Mei 1825 saat Semisares membuat jalan dan melewati Tegalrejo.
Untuk menggawai perlawanannya terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro membangun sebuah benteng pertahanan yang bertempat di Gua Selarong. Pada perang itu, Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, para pegawai dan kerajaan, dan bupati. Tercatat 15 dan 29 pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan Pangeran Diponegoro untuk melawan pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro juga sudah mempersiapkan semua hal yang akan diperlukan saat perang terjadi, termasuk penggalangan dana, tenaga kerja, dan persenjataan. Dan dia juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Berikut adalah strategi-strategi yang disusun oleh Pangeran Diponegoro untuk perang. Yang pertama, dia merencanakan serangan di Keraton Yogyakarta yang mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah terjadinya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama untuk mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan yang mungkin bisa menjadi kawan dan mungkin juga bisa menjadi lawan. Yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang dan mengangkat para pemimpinnya. 3 hari setelah penyerbuan, pasukan perang berhasil mempropagandakan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Solewijin. Dan pasukan Diponegoro berhasil menduduki keraton. Pada tahun awal-awal Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perang Sabil, perlawanannya berlangsung secara sangat efektif sehingga Pangeran Diponegoro bisa menguasai pusat kota. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro bergerak ke timur dan berhasil menguasai Delanggu dalam rangka menguasai Surakarta. Namun, pada saat tengah menjalankan misi, pasukan Pangeran Diponegoro berhasil ditawan oleh pasukan Belanda dan ditahan di daerah Gowo. Secara umum, bisa dikatakan bahwa pasukan Pangeran Diponegoro banyak meraih kemenangan. Hal ini ditandai karena pasukan Pangeran Diponegoro dapat menguasai beberapa pos pertahanan Belanda. Nah, pada saat Perang Diponegoro ini berlangsung, sebanyak 200.000 penduduk, 8.000 serdadu Eropa, dan 7.000 tentara pribumi tewas dan menghabiskan dana tidak kurang dari 20 juta gulden. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pada saat itu Perang Diponegoro yang terjadi sangatlah amat dahsyat dengan jumlah korban yang tewas dan dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Pada awal Perang Diponegoro, Belanda melakukan pengejaran terhadap Pangeran Diponegoro yang justru banyak memakan korban dari pihak Belanda. Pada fase selanjutnya, tepatnya pada tahun 1827, Belanda merubah strategi. Konsentrasi mereka tidak lagi berpusat kepada pengejaran Pangeran Diponegoro, melainkan taktik penyerbuan pada pembangunan pos benteng dan pos pertahanan di Steser. Pertanyaannya, apakah Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin dan pejuang yang sangat menghargai kerjasama dengan sesama pejuang? Tentu saja iya, bisa dilihat dari segi pangeran akan berperang. Pangeran Diponegoro tuh banyak menjalinin ikatan kerjasama untuk melawan Belanda gitu dengan pangeran-pangeran lain, dengan penjajah-penjajah lain yang ingin melawan Belanda juga gitu. Terus bukti lain juga terlihat pada saat mengatur strategi. Mengatur strategi itu dengan pangeran-pangeran lain kan. Terus salah satu pangerannya itu adalah adiknya sendiri, yaitu yang bernama Adinegoro. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Perang Diponegoro ini terjadi karena adanya campur tangan yang terlalu besar dalam keraton dan sebab lainnya adalah karena para rakyat Indonesia, terkhususnya rakyat Jawa, ingin terlepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, Pangeran Diponegoro juga termasuk orang yang sangat menghargai tentang kerjasama. Hal itu dapat dibuktikan pada saat mengatur strategi peperangan yang akan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda.
Perang Besar Diponegoro dianggap menjadi perang di fase terakhir dan merupakan perang terakhir yang melibatkan tentara Jawa dalam peperangan. Dan saran kami dari penulis makalah ini untuk kita harus selalu menghargai dan mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah bersusah payah memperjuangkan nyawa dan hidupnya untuk membela negara kita. Dan dalam penulisan makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh lebih dari kita kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik atau saran dari Bapak atau Ibu guru maupun rekan siswa dan siswi yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk memperbaiki penulisan dan pengucapan kata untuk jadi lebih baik lagi. Crazy, she's poison the daisy.